Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Dewan Guru dari TPA Al-Furqan, yaitu Ibu Yanti, Ibu Yong, Ibu Mala, Ibu Murni, Kakak Akbar dan Kakak Ahmad, serta Ibu Sisi yang sedang masa kondisi pemulihan setelah melahirkan. Yang sama-sama dihormati ibu-ibu pengurus, ibu-ibu wali siswa dari TKI, TKA, TPA Al-Furqan yang bisa tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbihi nasta'in ala amwali dunya wa din wa salatu wa salam ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam rangka pembagian rapor semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan ini adalah bentuk rasa cinta kita dan perhatian serta tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga titipan gitu ya, investasi terbesar dalam hidup kita, yaitu putra-putri kita yang sedang belajar terutama di Al-Furqan ini. Yang kedua, salam kita sampaikan kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kepada pejuang sampai yaumul akhir nanti. Mudah-mudahan anak keturunan kita dalam keadaan Islam, kita dengan Islam dan masukkan ke dalam surga Allah dengan keislamannya. Pertama-tama kita baca suratul Fatihah khusus untuk siswa-siswi seluruhnya yang sedang belajar di TKA, TPA, TKK dan TKA Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu, terangkan hati dan pikirannya, ditambahkan ilmu dan pemahaman serta dipanjangkan umurnya, dan adalah disehatkan badannya. Wa hadhihi sholihah wa hadhihi nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya itu adalah tentang pembagian semester ini ya, semester 1 ini. Ibu-ibu yang di luar masuk aja, nanti biar yang itu bisa, yang lain bisa ini nggak merasa kelihatan penuh. Di sini kosong masih. Silakan. Jadi kenapa mau dia? Kayaknya nggak dicas dah, pindahin aja. Yang lebih dulu geser. Ya, untuk semester 1 alhamdulillah kita dalam keadaan pandemik, tapi kita masih diberikan oleh Allah suatu kesehatan ya, terutama di tengah-tengah masih dalam wabah corona, tapi kita sudah tatap muka sebelum yang lain tatap muka gitu. Jadi kita tidak punya masalah dengan kurikulum, kita tidak punya kendala gitu ya dalam menghadapi target bagi anak-anak kita gitu kan. Cuma memang beberapa itu masih dalam penyesuaian di jam belajar, itu yang masih dalam penyesuaian. Tapi nanti di semester 2 ini Insya Allah udah mulai masuk sampai jam 11 ya Bu ya, gitu yang pagi gitu kan. Kalau yang dari TKA, TPA sudah mulai dengan KBM sesuai yang sebelum kita pandemi. Berarti tidak pulang lebih dulu lagi ya, jadi pulangnya bareng-bareng. Jadi pulangnya kalau yang kemarin kan siapa yang cepat selesai silahkan pulang duluan. Kalau yang sekarang nggak, pulang dibarengin. Jadi baca doa di awal, klasikal, terus kita belajar, terus baca Quran gitu kan, hafalan. Lalu setelah itu
tidak ada mereka untuk main, terutama yang TKA siang. Jadi nggak ada jajan, ya. Jadi jajan setelah pulang, gitu kan, setelah pulang. Jadi pulang, gitu, baru boleh jajan. Jadi tidak ada yang keluar dari lingkungan dari Al-Furqan itu sendiri, gitu ya. Dan tetap mereka untuk tenang ya, dalam artian pelajarannya berarti bertambah nih, gitu. Maksudnya yang tadinya cuma satu soal jadi 2 soal. Terutama di kelasnya Bu Muti ya sama Bu Sisi itu yang anaknya tuh aur-auran gitu ya. Kalau siangnya tuh, kalau yang pagi selalu terkendali, terus yang sore apalagi kakaknya tegas banget gitu kan. Kadang-kadang kalau pulang tuh kalau yang sore itu bisa 5:30, saking belajarnya tuh keenakan gitu ya. Itu udah biasa ya. Jadi cuma yang memang yang saya perhatikan itu yang jam 2 itu gitu. Yang jam 2 itu yang suka susah terkendali gitu. Jadi permasalahan adalah kalau misalnya mereka bawa sepeda, ini dia gitu kan. Jadi mereka udah kepikiran mau main keliling gitu kan. Nah ini kalau misalnya memang mau bawa sepeda gitu kan, kalau misalnya bawa sepeda terus lama-lama saya taruhnya di depan rumah saya aja. Jadi itu agak pikiran gitu kan mau main sepeda. Tapi kalau misalnya itu ibu-ibu yang jaga nanti tolong diingatkan, karena nanti mulai besok itu ibu-ibu nggak ada yang di dalam, jadi di luar gitu. Karena kita memasang perosotan Bu, gitu ya. Hari ini mau dipasang perosotan, terus saya juga tenda-tendaan kita mau rapikan gitu kan, karena emang itu lumayan bikin mereka agak nyaman gitu ya. Jadi setelah belajar mereka agak nyaman karena punya mainan gitu kan. Jadi sampai jamnya pulang, kadang-kadang bahkan kalau yang pagi itu nggak mau pulang karena kasihkan main gitu kan. Jadi nanti yang siang ibu-ibu nggak ada lagi yang di dalam ya gitu, kecuali kalau hujan. Kalau hujan kita mau bilang apa dah ya, daripada kehujanan gitu kan, masuk aja nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya itu di ruangan Bu Muti juga nggak apa-apa, kalau misalnya hujan atau di sebelah sini juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada ruang untuk anak-anak itu ke tempat mainan itu tadi gitu, terutama yang kalau misalnya Bu Muti masih kecil-kecil ya kayak gitu. Terus karena perosotan ini, karena nanti dimulai besok kelas Bu Sisi itu selama 3 bulan sampai Maret dipegang sama Bu Mala ya. Jadi sama Bu Mala, nanti kelasannya Bu Mala tuh udah gede-gede Bu Mala. Nanti jangan naik perosotannya, kalau langsung dia naikin langsung berat gitu kan, karena itu dari plastik. Jadi ukurannya buat iya, ini kelasannya kamar juga kamar, tapi banget banget sih kalau dia mainan ya. Tapi kadang-kadang nyeleneh maksudnya. Iya, kalau misalnya itu jangan kaki, kayak model kayak Lahan, Riki itu ya. Terus si ini kadang-kadang suka main dorong-dorongan gitu, iseng-iseng dah tuh. Dia siapa Yasir ya, itu yang gede-gede dah tuh. Kalau misalnya cewek-cewek kalem, cuma yang anak-anak yang laki-laki agak rusuh, ya. Kan nggak terkontrolnya, kadang guru belum datang dia udah datang. Nah itu dia. Mereka kan semangat ngaji, guru belum datang dia udah datang. Iya sih emang. Gak boleh masuk deh ya. Iya kalau dia belum jamnya ya, bisa nggak ya? Harus ada portal. Ditulis Karena aja. kan jam 3. Kalau nggak ditulis, nanti kalau ketahuan ya kita bilangin dulu, sosialisasinya gitu dulu aja dulu. Enggak, ini yang kata jam 4, yang jam setengah 4 itu kalau saya itu datang udah jam setengah 3 udah datang, jam 3 udah datang. Iya. Dia ngarep baca Quran lebih duluan. Iya karena dia pengen ngobrol, dia pengen main gitu kan. Gimana caranya? Ya udah tadi peringatin aja deh, ditulisin aja gede-gede, bisa tidak boleh bawa mainan gitu kan, nggak boleh mainan. Ya tapi sebenarnya ada sih yang TGA gitu. Yang penting ada ada yang mata kita yang dewasa kontrol aja gitu kan. Jangan udah besar gitu. Itu yang nanti mulai besok itu dimohon pengertiannya, terutama yang kedua ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pun nanti nih ya udah kan suka bangku taruh di pinggiran sebelah sana ya kan. Kalau giliran udah mau pulang kembalikan lagi ke sini gitu, karena itu alurnya jalur orang mundar mandir gitu. Terus juga ngurangi kerjaan gurunya, kadang-kadang udah beres yang itu kelupaan gitu kan. Jadi kalau misalnya bangku disenderin ke sana, kan ada 3 bangku tuh buat duduk. Karena misalnya ngarepnya pengen supaya nggak kepanasan gitu kan, ngarep ke sana. Nanti kalau lagi daripada pulang ya geser lagi ke arah sini gitu, ke teras gitu ya. Itu kalau misalnya buat yang jam 2. Dan untuk masalah target yang lain kita mulai full ya, mulai full belajar. Yang tadi juga target belajar, kegiatan belajarnya dengan alur seperti kita sebelum pandemi. Tapi balik lagi, anak itu dibiasakan sebelum masuk dia harus hand sanitizer atau cuci tangan gitu, dan tetap pakai
inian, tetap pakai inian ya, gitu kan, tetap pakai ini. Terus yang kedua, kalau misalnya badannya panas, gitu, anget, gitu, atau flu atau pilek, jangan masuk dulu, gitu ya, gitu, karena kondisinya memang belum ada pemberitahuan atau secara resmi bahwa kita lepas dari corona, gitu aja dulu ya. Gitu. Jadi untuk yang kita mulai besok memasuki semester 2, insya Allah Bismillahirrahmanirrahim kita mulai siap gitu, karena kita sudah kemarin berjalan dengan lancar dan seperti biasanya, dan ini otomatis menambah harapan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya yang biasa dilakukan di semester 2 atau menjelang akhir tahun atau kenaikan gitu, atau perpisahan untuk kelas B di TKI Al-Furqan. Yang untuk dijelaskan lagi, ini yang paling pertama sekali adalah tentang NISP, yaitu nomor induk siswa NISN ya, NISN nasional. Nomor induk siswa nasional yang diberlakukan untuk keluaran dari TK gitu ya. Untuk tahun ini Al-Furqan masih belum bisa mengeluarkan NISN gitu. Tapi gitu jika di luar sana gitu kan atau di sekolah-sekolah meminta NISN itu tidak dipermasalahkan gitu ya. Jadi kalau NISN yang diminta nanti di sekolah dasar gitu ya, itu belum diberlakukan kewajiban. Jadi masih ditekankan kepada pihak sekolah gitu. Tapi bukan berarti gitu ya, bukan berarti Al-Furqan tidak berusaha, insyaallah gitu ya. Kalau misalnya kita selesai dengan akte notaris ini gitu, mudah-mudahan bulan Agustus nanti NISN untuk angkatan berikutnya itu sudah keluar gitu ya. Karena pemberlakuan 1 tahun wajib TK di DKI Jakarta belum begitu dibumingkan atau belum ditekankan karena masih masa pandemi gitu. Dan entah tahun besok kita nggak tahu gitu ya, tahun 2023 angkatan tahun 2023. Jadi untuk saat ini gitu kan dari awal kita sudah memberitahu jika ada yang menanyakan NISN dari Al-Furqan, tahun ini NISN dari Al-Furqan belum bisa dikeluarkan gitu ya. Dan itu alhamdulillah belum bermasalah ya, karena yang tahun kemarin juga ada banyak yang menanyakan NISN gitu, karena memang belum pemberlakuan wajib gitu, wajib bagi TK itu ada NISN-nya. Tapi untuk tahun 2023 diusahakan gitu dengan adanya kita akte notaris. Nah, ya, untuk selanjutnya yaitu untuk di kelas B itu kegiatannya adalah manasik haji. Ya, manasik haji mungkin kondisinya dari BKPRMI itu tetap mengadakan, ibarat kata mereka memaksakan untuk tahun ini diadakan. Cuma gitu ya, informasinya adalah entah mereka ngambil lagi di Pondok Gede gitu kan, di Pondok Gede, atau mereka ngambilnya di tempat tahun kemarin. Ternyata tahun mereka dapat ini tuh yang kita kemana Bu Yati? Ke Mahmudah Islamic Center ya, di daerah Serang ya, Banten ya. Ternyata BKPRMI ngambil ke situ, padahal kita udah pernah ke situ gitu kan. Dia memberikan satu alternatif kita, opsi gitu kan, bahwa mereka akan mengadakan di Mahmudah tadi. Nah, kalau buat kita nggak kaget karena tahun kemarin kita udah ke sana, tapi masalahnya sekarang kita bareng dengan BKPRMI. Nah, itu untuk kelas B itu wajib ya, untuk kelas B, kelas A enggak. Jadi kelas B itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan manasik haji. Permasalahannya karena ini ikut ke BKPRMI, otomatis kita nggak ngatur keuangan sekaligus ya, berarti mengikuti biaya dari mereka. Kalau dari kita itu kemarin, kalau misalnya itu kan masalah pembayaran ke tempat manasik haji sama transport. Nah itu kalau misalnya biasanya gitu untuk anak-anak kita hanya menyediakan snack, tapi tidak memberikan nasi ya, nasi juga ya waktu itu, nasi ya. Kita lihat aja nanti gitu BKPRMI itu menyediakan apa gitu. Nanti kalau misalnya mereka ini tinggal pilihan aja gitu. Nanti yang kelas B nanti mungkin dia akan dikumpulkan, entah itu Zoom meeting atau offline gitu kan, mau pakai nasi atau enggak, buat orang tuanya bagaimana gitu, karena di sana jauh dari, kalau pakai yang muda ya, itu jauh dari kantin. Ada sih ketoprak, somai gitu ada, mie ayam gitu ada di luar dari gerbang. Tapi kalau bangsa nasi atau nasi ayam itu nggak ada, karena mereka di dalam perumahan di daerah Serang Banten. Gitu ya, jadi otomatis mau nggak mau kita menyediakan. Kalau kemarin kita sedia ya, kita makan ya nasi kotak ya, sama itu ya nasi kotak ayam sama kita nggak rumah.
gitu ya Bu, nanti kita bicarakan untuk yang masalah manasik haji. Dan untuk selanjutnya adalah wisuda, gitu ya. Untuk wisuda, oh ya, pas barengan biasanya kita ada kartinnya, ya, kartin untuk TKA, TKQ, kelas A, kelas B. Tahun ini berhubung pas banget bulan Ramadan, gitu ya. Jadi kita biasa digabungkan dengan acara Isra Mi'raj, miladnya TKQ, miladnya TKA, TPA. Jadi kalau misalnya TPA itu udah 23 tahun ya. Kalau TKA, TPA 23 tahun, kalau TKQ itu udah ke 16, angkatan ke 16 atau ke 17, 16 ke 17 sih. 16 ya. Itu ulang tahunnya segitu. Biasa sih kita caranya besar-besaran ya Bu, gitu kan. Ada nasi tumpeng, ada ulang tahun, terus anak-anak dikasih inian gitu kan. Untuk saat ini mungkin kita ini dulu los ya, tidak ada acara di sekolah, tapi kita dialihkan untuk sekaligus acara akhir tahun juga, yaitu ke Jungle Waterpark Bogor. Gitu. Jadi dialihkan ke situ semua. Jadi kalau misalnya kita mau adain acara tadi ulang tahunnya miladnya TKA, ya kan, TPA gitu, terus TKA TPA ke 23 tahun, terus TKQ yang ke 16 tahun itu dijadikan satu untuk di acara pada tanggal 27 Maret ya, sebelum puasa. Jadi acaranya menjelang puasa ya, menjelang puasa. Kita rencananya karena sudah saya telepon ke sana, telepon ke Janggel, mereka juga bisa ngasih rombongan di atas 30 dengan prokes, hanya nggak ada swab, nggak ada anything gitu kan, cuma vaksin itu nggak semuanya, jadi perwakilan dari rombongan gitu kan, anak-anak juga enggak gitu, jadi yang dewasa pun hanya perwakilan untuk vaksinnya, dan kita semua kan banyak lah ya gitu, 2 orang lah untuk ini yang kasih bakot gitu kan, peduli lindungi gitu doang, udahnya gitu doang. Kalau rombongan 30 orang dari 30 nggak semua harus vaksin Bu, gitu kan. Berarti mereka memberikan aman pada tanggal 27 Maret gitu ya. Tanggal 27 Maret mulai dari sekarang silahkan nyicil ya, 1 orang 150.000 dengan kendaraan. Saya mau naik elok aja, karena kalau naik mobil bis AC mahal banget, mahal 3 jutaan, 3,5 juta gitu. Kalau misalnya itu sekalipun ada mobil elok, saya mobil ini ya, mobil departemen itu tanpa AC gitu, karena kita keluar dari tol langsung ke arah Nirwana, jadi nggak usah pakai macet-macetan gitu ya. Jadi 150 itu udah tiket sama mobil, plus nanti diusahakan ada snack untuk anak karena acara ulang tahun ya sekolah ya gitu, jadi ada snack untuk anak ya. Mudah-mudahan bisa dapat kue ulang tahun ya, mudah-mudahan kita bikin kue ulang tahun di sana gitu kan, namanya juga acara ulang tahun ya. Untuk TKQ itu diwajibkan semuanya gitu, karena sekaligus acara perpisahannya akhir tahun. Kalau misalnya TKA silahkan, kalau emang merasa keberatan bawa anak 4, bawa anak 5 gitu, nggak apa-apa, atau anaknya doang silahkan gitu ya, atau mau bawa kendaraan sendiri silahkan, nanti tinggal hitung-hitungan sama saya gitu. Bu, saya bawa mobil sendiri Bu gitu kan, mau ayahnya mau ikut gitu, yaudah uang masuk sama saya gitu, karena itu rombongan begitu ya. Mau naik motor gitu kan, mau touring silakan, karena kan ada yang biasa ke Bogor naik motor gitu kan, nggak apa-apa, ntar ketemu di sana gitu. Jadi yang penting kita sama-sama, alhamdulillah udah pihak Jungle itu menanggapi dengan positif gitu. Insya Allah tanggal 27 itu udah bisa, cuman dia bilang untuk saat ini di bulan ini kolam ombak belum dipakai gitu, tapi kolam air panas sudah dibuka gitu doang sih. Jadi dia hanya beberapa wahana yang dia tutup karena masa pandemi gitu. Apalagi kemarin dia habis ditegur dari pihak Pemprov Bogor gitu kan. Tapi insya Allah tanggal 27 insya Allah udah, menurut beliau, menurut dari pihak Jungle-nya, insya Allah tanggal 27 semua wahana udah dibuka gitu ya. Jadi bisa nyicil dari sekarang Bu, dan nanti ini ditanya sama gurunya diisi gitu, karena saya pengaruh dengan mobil, karena itu mobil elf gitu kan, mobil elf itu kan gak banyak ya Bu ya, paling banyak itu 19-15 gitu kan, itu akan pengaruh banget gitu. Jadi kalau misalnya memang belum bisa ngasih keputusan, kalau bisa hari ini gitu kan, PA langsung japri ke gurunya, nanti gurunya yang akan
mengatur gitu. Karena ini saya udah harus bikin panitia gitu ya, dan itu udah hitung-hitungan. Kalau yang udah punya tabungan silahkan tabungannya diteruskan, kalau misalnya ya, nanti bisa dipotong dari tabungan ya. Jadi tabungannya TKI, dari TKA, dari TKTP yang tabungan silahkan nanti bisa diambil dari tabungan. Itu untuk acara pada tanggal 27 Maret tahun 2022. Dan selanjutnya adalah yang paling mendekati adalah minggu besok Bu, hari Ahad. Itu acara ceramah agama sekaligus adalah milad Majelis Taklim Istiqomatul Nisa yang ke-7. Alhamdulillah dengan adanya Majelis Taklim ini, nama Al-Furqan itu terdaftar tidak mendapatkan surat izin operasional selama 5 tahun dan habis pada tahun 2024. Dan alhamdulillah dengan adanya terdaftarnya nama Al-Furqan di Departemen Agama, guru-gurunya mendapatkan kesejahteraan selama 2 tahun berturut-turut gitu ya. Alhamdulillah bikin nyenengin ya gitu kan. Dan bahkan kita pernah mendapatkan biaya operasional selama pandemik yaitu 10 juta rupiah gitu dari pemerintah juga. Dan alhamdulillah gitu ya, ini berkat dari berdirinya Majelis Taklim Istiqomatul Nisa yang alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan gitu ya. Dan ini adalah acara kita karena Majelis Taklim ini tidak ditutup selama Ramadan, jadi acaranya di milad gitu kan. Kalau orang-orang kan pada penutupan gitu kan ya, pas bulan Ramadan ditutup-tutupin itu pengajian, kalau enggak, kalau di Al-Furqan enggak. Jadi pada tanggal 9 jam 8 harap semua untuk hadir ya, seluruh ibu-ibu, terutama ibu-ibu, karena acaranya Majelis Taklim ibu-ibu dan juga walinya gitu ya, entah tatenya atau kakaknya, silakan untuk hadir jam 8 di depan rumah Bu Yanti. Kita akan ada tenda di sana gitu, kita sewa tenda, terus kita panggil penceramah. Acara mulai dari jam 8 gitu ya, mulai dari jam 8 itu tahlil, baca yasin seperti biasa, lalu maulid dan juga ceramah agama. Dan terakhir adalah kita makan bareng, yaitu ngeliwet. Dan ngeliwet dengan ya ngeliwet lah kayak ini pakai daun pisang gitu kan, kita makan sama-sama gitu ya, banyak dengan target 100 orang ya, dengan target 100 orang kurang lebih. Dan itu adalah acara hajatan kita, mohon infak dan sedekahnya kemarin sudah dibagikan untuk berkat ya, tentengan berkat, yaitu satu orang dua tentengan gitu, yang satu untuk satu untuk sedekah, satu adalah untuk diri kita sendiri gitu kan, karena itu adalah acara tahlilan. Dan juga kita ngundang tetua-tetua, ibu-ibu sekarang ini gitu ya, nenek-nenek sekitar sini, ibu-ibu sekitar sini, juga pengajar-pengajar taklim yang terdekat di sini, panggil penceramah gitu ya, panggil penceramah. Dan acaranya ya mau lihat aja sampai ceramah PBG ya gitu. Kalau santunan kayaknya uangnya nggak cukup, santunan anak yatim pengen kayak begitu ya, cuma kayaknya ya mudah-mudahan kalau misalnya uangnya melebihi dari target gitu ya, kita bisa pakai santunan anak yatim gitu kan, alhamdulillah gitu ya. Itu acara mulai dari jam 8 ya, mulai dari jam 8. Dan ini mohon nanti keikhlasannya gitu ya, bantuannya. Yang pertama adalah untuk membantu dari segi keuangan, yaitu minimal satu orang 20.000, kalau lebih silahkan. Dan untuk acara ngeliwetnya kita riungan lagi gitu ya, riungan lagi. Nanti saya share gitu ya, di sini saya mau lelang nanti sisanya bisa saya share di Kepo gitu atau di grup-grup Majelis Taklim, yaitu dengan persiapan konsumsi untuk acara ngeliwet. Yang pertama adalah nasi. Nasi itu 10 liter dibagi 5 orang, berarti 1 orang 2 liter. Lalu oseng-oseng daun singkong, terserah ya, gitu mau berapa jumlahnya, diminta 3 orang. Terus urap 1 kelompok 4 orang. Jadi riungannya itu yang masak 1 orang, tapi dananya buat 4 orang, gitu. Jadi nggak bisa tuh urapan, gitu ya. Jadi 1 kelompok 4 orang untuk urap. Ikan asin bulu ayam 1 orang setengah kilogram. Dibagi 5 orang, berarti 1 orang setengah kilogram, udah dalam keadaan matang ya Bu, biar tidak mau goreng, nggak bisa gorengnya. Terus tempe bacem 1 orang 2 papan ya Bu ya, 2 papan. Maksudnya papan kayak apa sih ya? Di panitia bilangnya 2 papan, 2 tempe gitu tahu ya. Iya, terserah dia mau tempe model apa, judulnya tuh tempe ya.
di Bacem. Nah, kalau mau nanya resepnya saya nggak tahu deh ya, cari di Google. Itu 5 orang, ya, buat tempe. Terusnya telur balado, kita nggak pakai ayam-ayaman, udah tadi ada bulu ayam, ya kan? Dan sekarang ini pakai telurnya ayam aja, ya. Telur ayamnya 1 orang setengah kilo, dibikin jadi 12. Karena kita targetnya 100 orang gitu kan, jadi setengah kilo untuk 12 orang. Oh tadinya 14 loh, ini 14 orang. Saya bilang banyak banget gitu, kayak mau jualan gitu ya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya timun buat 2 orang masing-masing 1,5 kilo. Labu siam kecil 1 orang 2 kilogram untuk 2 orang. Terusnya tahu Bandung 2 bungkus isi 10 untuk 2 orang. Terusnya buah, ada buah 1 orang 2 sisir untuk 5 orang. Jeruk 4 kilo 2 kilo untuk 1 orang untuk 2 orang. 2 kilo untuk 2 orang jadi 4 kilo. Salak 6 kilo untuk 2 orang jadi 1 orang 3 kilo. Rambutan udah penuh, udah diisi. Terus risoles ya. Risoles ini jadi tempenya nanti berkat yang tadi sembako itu dimasukin air bukannya air galon kan ya, air aqua gelas ya kan, air aqua gelas ditambah sama lontong sama risoles ya, kita udah tepesin Mika. Jadi ntar pas datang udahnya kasih sembako, jadi ntar pas pulang jadi kagak mikirin lagi tuh dia udah dapat sembako apa belum gitu kan. Jadi dia dikasih sembako, dikasih air, dikasih lontong sama risoles gitu kan. Nah risoles itu dan lontong untuk 100 bungkus. 100 bungkus itu yang lontong udah habis dilelang. Tinggal risoles itu 1 orang 30.000 untuk 100 biji gitu. Terus jadi dibagi 5 orang. Jadi 5 orang 30.000 untuk risoles. Kue asin ini terserah nih ya, 1 orang 20 biji ya. Buat piringan ini kan udah dikasih tuh ya, udah dikasih sembako, udah dikasih risol, udah dikasih air, kasih lontong. Nah ntar di tengah-tengah itu kan dimakan pagi-pagi ya kan, buat agak siangan dikit kasih dah tuh ntar hanya di piringan buat cemil ya, sambil dengerin ceramah gitu kan. Itu yang dibuat di piringan 5 rupiah sih belum selesai. Kue asinnya itu boleh pastel, boleh lemper, boleh risol bihun. 1 orang 20 biji untuk 5 orang. Berarti 100 kan? Berarti 100 biji kan? Mau terserah tuh, mau lemper, mau pastel terserah, mau risol, mau bihun. Terusnya kue manisnya itu bisa, yang manis bisa kue sus, banyak tuh ya kalau manis, bolu. Terus siapa lagi? Dan terserah tuh, yang judulnya manis itu 5 orang juga. 5 orang juga. Nah ini yang hadir nanti saya catat. Kalau misalnya ada yang belum masuk nanti saya lelang lagi bagi yang belum hadir gitu kan, atau ibu-ibu yang pada ngambil rapor. Tapi kan nanti kan ditandain ya, nanti saya langsung tembak, Bu mau apa nih sisanya ini gitu kan. Udah gitu aja sih. Ya, jadi yang sekarang yang ada lebih baik saya catat aja, nanti jadi kagak ribet sama ibu-ibunya ngomong lagi di sini. Terserah Bu, mau apa tuh saya udah sebutin ya. Saya udah sebutin. Kita bagi-bagi gitu, kita bagi-bagi dari kita untuk kita. Dan untuk selanjutnya itu status ya habis ini ya, nanti baru kita lelang. Untuk akte notaris posisinya pada saat ini kita masih membutuhkan 1,3 lagi gitu ya. Jadi pihak dari notaris meminta hampir kurang lebih 6 juta gitu kan. Jadi saya belum bisa masuk, belum bisa jalan karena kondisinya tadi kebentrok sama biaya. Mudah-mudahan nanti setelah acara tanggal 9 kita bisa ada gitu rezekinya untuk ada donatur untuk bisa sampai 1,3. Kalau ada yang belum nanti ada Bu gitu, nanti saya share tapi bulan sekarang. Dan saya paling lambat bulan Maret notaris udah beres gitu. Jadi menjelang puasa itu pas puasa udah selesai beres-beres gitu kan, jadi Agustus sudah kelar.
gitu ya. Jadi masih ada waktu gitu kan, karena saya belum mengaudit namanya, mendata gitu kan jumlah uang gitu kan, siapa-siapa aja di dalamnya yang belum untuk memberikan bantuan 1,3 gitu kan. Kalau saya orang 20.000 gitu ya, insya Allah bisa gitu kan. Bagian kan masih banyak yang belum ngasih, masih banyak banget gitu, masih banyak banget. Saya belum mengaudit karena saya yang mana dulu nih, yang lebih dulu nih, yang beli di dulu tanggal 9 gitu, tanggal 9 dulu gitu ya. Dan terakhir ya Bu ya, ini yang mempertanyakan tentang uang kas. Nah ini uang kas kita belum ada untuk tahun 2021-2022, saya lupa ya. Siapa yang jadi ibu pagi, saya sore siapa sih? Mahira sama Afifah. Orangnya ada nggak? Kemarin sempat nanyain tuh. Iya, maksudnya mau rapat. Ya pagi ada nggak? Zeva ada nggak Zeva? Ada Satria? 4 ya? Ada 4 orang ya? Sisihkan waktu ya. Nanti panitia milad di STN bubar, panitia buat wisuda dan akhir tahun ganti. Jadi HP saya nggak langsung ke drop, kebanyakan grup. Ya Bu ya, kita selesaikan dulu tanggal 9. Nanti yang 4 orang tersebut korlas ya bahasanya ya. Komite itu untuk ready persiapan di bulan Maret dan juga akhir tahun di wisuda. Ini Bu, ini saya mau nge-share kondisinya kayak gini tahun lalu. Karena tahun lalu itu di wisuda itu ada laporan kas tabungan wajib, TKK, TK, TPA, TKA, Alfurkon. Ini masih begini Bu tuh bentuknya. Jadi kalau dia mau pertanyaan, saya mau nge-share di Kepo juga saya malu. Saya mau ngetik kalau saya udah puyeng. Gitu, karena kebanyakan urusan gitu kan, belum ke Departemen Agama, belum lagi ke BKPRMI gitu kan. Saya tulis di sini gitu, ini mah nggak hilang, catatan ini nggak hilang. Cuma saya mau nge-share, pengurusnya juga udah nggak ada. Udah nggak ada di aku, saya juga bingung juga kan. Nggak ada di Kepo udah pengurusnya. Gitu. Jadi ini saya kasih tahu lagi ya Bu ya. Untuk tahun lalu ya, keseluruhan uang kas TKI, TKA, TPA, dan TKA totalnya seluruh 7.115.000 rupiah. Gitu ya. Untuk pengeluaran, nah ini karena kita udah di akhir tahun, akan kelihatan ya. Uang kas itu untuk apa? Yang pertama, kalau yang pagi itu selalu dengan ada kaos biasanya, ya itu biasa dari uang tabungan. Jadi di luar dari uang kas. Besok nih, Mama Zepa bisa di sini, Mama Zepa untuk mencerna. Mama Zepa, nih Mama Zepa di sini. Ya. Ini karena Mama biasanya yang biasanya itu TKK itu udah pasti tiap tahun itu. Kaos ya Bu, jadi satu proyek mana Mama Zepa? Lagi keluar. Jadi diwakilin deh ya. Jadi kalau uang tabungan, uang kaos di luar dari uang kas. Pokoknya biar nggak salah ya. Jadi kan ada tabungan, ada uang kas. Uang baju, itu baju kaos anak, gitu. Kadang-kadang ibu dan anak deh, kadang-kadang suka kayak begitu. Itu di luar dari uang kas, gitu. Jadi kalau besok buat tanggal 27 ada kaos, ya kan, itu dari uang tabungan. Itu untuk yang TKK, gitu. Itu diwajibkan biasanya, karena itu kenang-kenangan mereka di tahun angkatan di TK. Gitu. Kalau di TK TPA, karena tahun ini tidak ada tabungan, otomatis tidak ada kaos, gitu. Karena memang nggak direncanakan, ya, nggak direncanakan untuk diwajibkan untuk ikut jalan. Kalau direncanakan biasanya ada kaos. Jadi anak ikut jalan-jalan atau tidak jalan-jalan mereka dapat kaosnya. Jadi untuk saat ini yang dari TKA, TPA tidak ada uang kaos. Kalau misalnya mau ngadain gitu kan, silakan. Misalnya yang TKA siang kompak gitu ya. TKA siang itu kan mamanya pada ngumpul, ya kan? Pengen ngadain itu, bikin aja nggak apa-apa, gitu. Tapi di luar dari uang kas. Gitu ya, ini Mama Afifah, Mama Mahira, gitu ya, yang kadang-kadang yang siang masih pada ngumpul, silakan. Misalnya mau tanggal 27 ini kita kompakan nih, gitu kan, bikin kaos, gitu kan, silakan. Gitu, tapi di luar dari uang kas, tuh. Dan pengeluarannya lagi, gitu, yang pasti ya, di sini adalah
Ini karena 2 kali ya Bu, ini 2 kali acara. Jadi uang kas itu adalah untuk acara khatam Quran dan juga acara wisuda digabung jadi satu. Karena tahun kemarin itu 2 kali pengeluaran bengkak. Gitu. Karena 2 kali konsumsi, ya kan 2 kali manggil guru. Gitu. Tahun ini kalau diusahakan jangan. Gitu. Kalau diusahakan jangan. Gitu. Mudah-mudahan kita nggak ada lagi dah yang namanya pandemi itu ya. Jadi yang pertama itu untuk kenangan sekolah. Terus yang pasti gitu ya untuk souvenir anak. Terusnya untuk guru, kenang-kenangan guru. Terus ya untuk pengurus. Terus bagi seragam akhir tahun. Terus ya untuk acara yang khataman Quran itu udah pasti ada yang namanya makan nasi box. Di sini ada nasi box anak, nasi box dewasa. Terus lagi snack. Kemarin itu 2 kali ya, karena 2 kali acara. Akhirnya pengeluaran melebihi dari uang masuk sekitar lebihannya adalah 305.000. Akhirnya karena itu ada acara majelis taklim, diambillah dari kas majelis taklim untuk menutupi kekurangan tahun kemarin. Jadi benar-benar nggak ada sisa, justru kita kurang gitu ya. Ini saya nggak bisa laporin karena begitu banyak banget ketikanya gitu kan, ada pusing duluan. Itu yang jelas juga mau ditandatangani, siapa yang menandatangani dan pengurusnya udah kagak ada gitu ya. Jadi saya kasih tahu aja, jadi itu tadi dia tidak ada kesalahan masalah uang kas sama uang tabungan gitu ya. Nah ini biasanya gitu ya, ketika yang harga jumlah dari ini udah ditambah ya. Jadi 7.119.000 itu ditambah sama uang wajib yang ikut wisuda. Jadi yang ikut wisuda, yang ikut khatam Quran dia ikut masuk ke situ uangnya. Jadi dia bayar lagi gitu. Bukan masalah jumlahnya, saya kurang tahu karena di sini ada uang ijazah tuh. Di sini ada ijazah. Saya titip di tukang gado-gado Ya, aja dulu. pokoknya itu deh ya. Tinggal aja sambil nyang-nyangin. Dan wisuda yang saya pengen berkesan banget adalah adanya souvenir untuk pagi, siang, sore tuh. Jadi ketika wisuda semua anak dapat souvenir. Tahun ini diusahakan seperti itu. Makanya 4 orang korpas ini atau komite ini mohon nanti kerja kerasnya gitu kan agar benar-benar ada kenang-kenangan buat anak-anak gitu. Ada semangat mereka gitu ya. Jadi kenang-kenangan itu souvenir gitu. Souvenir selalu ada gitu dan itu selalu yang berkesan gitu ya. Jadi pernah kita tuh pakai box gitu, pakai kayak ulang tahun, pakai bag itu makanan semua souvenir gitu. Ada apa namanya? Lah banyak lah pokoknya gitu, mewah banget karena satu box itu harganya bisa 50.000. Nah itu tahun kemarin tas buat TKQ gitu, tasnya kayak tas ya gitu, nggak salah sebenarnya tas gitu, alhamdulillah lumayan gitu, lumayan harganya gitu ya. Jadi ada yang kesan gitu untuk di akhir tahun. Jadi itu penjelasan saya Bu ya. Ini yang di depan nanti mohon ini saya ulangi lagi. Di sini di slot absen nanti ada infak yang 20.000 untuk tanggal 9. Ada tunggakan, ada jumlah kursi untuk ke jungle. Kursi ini penting kalau misalnya sampai hari ini, sampai saya nanti rapat dengan pengurus. Jadi kalau misalkan itu di tulis dulu gitu ya, tulis dulu yang naik mobil. Kalau misalnya mau ikut, kentang aja ikut, tulis ikut gitu. Tapi naik mobil sendiri misalnya gitu, naik kendaraan sendiri, atau pengen naik kereta sendiri silakan. Nggak mau bareng-bareng kita naik kereta nggak apa-apa dah. Sampai jam berapa? Ya, mau ngecer silakan dah. Yang penting ada keterangan hari ini dengan janggal, gitu ya. Ada keterangan dengan janggal. Mungkin itu jadi saja yang bisa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Nanti tolong mama pengurus baru mama yang datang ya sama sekali. Zepa udah datang. Zepa datang keluar itu Zepa udah. Mama Satria ada. Mama Afifah, Mama Mahira. Kalau ada 4 orang ini nanti hari Jumat ya, jam 11 kita rapat ya. Jumat 4 orang yang tadi disebut namanya. Soalnya komite nggak ada semuanya ya. Mama Zepa doang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti yang ambil rapot kelasnya Bu Sisi sama Bu Yati ya.
Baca Bu Sisi sama Bu Yati, Bu Sisi nanti cuti sampai Maret akhir. Sampai pas Ramadan dia baru bisa masuk lagi. Terus kelas ATKA di dalam sama Kamar silakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa penutup akhir persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Yanti dapat kita pahami. Doa salatul Fatihah ala hadirin wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadatin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala